melimpahkan barakat dan rahmatnya pada kita semua, dan semoga kita diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dan Allah karuniakan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Fathul Qarib dari Imam Ibn Qasim, yang pada malam ini kita akan memasuki fasal tentang hajar. Hajrun, al-hajru, yaitu pembatasan tasarruf kepada kelompok golongan orang tertentu. Apa pembatasan di sini yang dimaksud? Yaitu pelarangan pada orang-orang tertentu dalam melakukan transaksi, atau mungkin bisa kita artikan di blacklist. Ya, dia nggak boleh bertasarruf, dia nggak boleh bertransaksi dengan hartanya atau yang berkaitan dengan harta. Faslun fi hajri safihi wal muflisi. Fasal tentang hukum hajar pembatasan tasarruf terhadap safih wal muflisi dan muflis. Ya, di judul cuma disebutkan hajar dalam kepada orang safih dan muflis. Siapa itu safih, siapa itu muflis, nanti akan dijelaskan oleh musannif. Ya, singkatnya maknanya safih ini orang yang bodoh, idiot, yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Muflis itu orang yang sudah pailit, yang bangkrut, yang kiranya utangnya lebih banyak daripada hartanya. Namun yang akan dibahas oleh musannif di sini bukan hanya sekedar dua saja. Bahkan dalam matannya, yaitu kitab Takrib, di sini akan disebutkan 6 golongan yang bisa terkena hajar atau larangan dalam bertransaksi. Al-Imam Ibn Qasim dalam syarah daripada kitab Takrib, yaitu di kitab kita ini Fathul Qarib, menambahkan 2 lagi. Jadi total yang disebut di dalam kitab kita ada 8. Ya. Memang kalau di judulnya cuma fi hajri safih wal muflis. Ya, hajar orang yang safih dan orang yang muflis. Tapi akan disebutkan di sini ada 8 hajar. Dan itu bukan hanya 8 aja, bahkan sebagian ulama menyebutkan hajar ini bisa sampai di 70 golongan. Ya, artinya banyak sekali sebab-sebab yang bisa membuat orang dihajar, dibatasi, ya, dihajar bukan dihajar, hajar ngegebukin ya. Ya, dibatasi ya transaksinya atau dilarang dia untuk bertransaksi. Jadi syariatnya hajar ini oleh syariat, ya, dalam hukum Islam ini membawa maslahat untuk kedua belah pihak. Ya. Maslahat buat orang yang dicegah, ya, buat orang yang dihajar, juga bisa maslahat untuk orang lain. Contohnya seperti hajar terhadap anak yang belum balik. Jadi salah satu sebab orang bisa dihajar itu karena dia masih tobi, dia masih kecil, belum balik. Anak yang belum balik, akhirnya dia nggak boleh untuk melakukan transaksi. Ya, syariat menghajar mereka ini untuk maslahat siapa? Bukan maslahat orang lain, tapi maslahatnya kembali ke mereka, anak-anak kecil. Ya, untuk menjaga harta. Karena yang namanya anak kecil yang belum bisa teliti, belum bisa ngerti, belum bisa paham betul dalam urusan bertransaksi. Maka dibatasi oleh syariat, tidak boleh dia melakukan transaksi. Karena bisa jadi kalau anak-anak masih kecil, dia belum sempurna pemikirannya, ya,
cara pandangnya nanti berakibat dia merugi, dibohongi, tipu, atau memberikan hal-hal yang nggak bermanfaat. Itu hajar ini maslahat untuk orang yang dihajar. Juga hajar ini disyariatkan juga untuk melihat maslahat pada orang lain. Jadi bukan yang dihajar aja, tapi orang lain juga kebagian maslahat manfaatnya. Seperti hajar terhadap orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut, dia dihajar, tidak boleh transaksi. Ya. Fungsinya apa? Biar dia bisa lebih dulu melunasi, membayarkan hutangnya. Kalau dia nggak bisa transaksi di sana sini, dia bisa menghasilkan uang, otomatis ya uangnya itu harus dibayarkan kepada orang yang punya duitnya. Jadi yang maslahat, yang untung siapa? Orang lain. Ya, dengan dia dihajar, dia bisa lebih cepat lagi membayarkan hutangnya. Ya, jadi hajar ini ada dua macam. Ya, yang pertama hajar yang mengandung maslahat buat mahjur alaih, buat orang yang dihajar sendiri. Yang kedua hajar yang mengandung maslahat buat orang lain. Ya, seperti dalam contoh muflis tadi, orang yang pailit. Wal hajru lughatan, al hajru lughatan, menurut bahasa apa artinya hajar? Al mana, yaitu mencegah. Ya, oleh karenanya salah satu nama atau sebutan untuk akal, ya, akal kita ini disebut al-hajar. Ya, nama lain daripada akal, hajar. Kenapa dinamakan akal hajar? Liman'i sahibihi min irtikabi ma la yaliqu bihi. Karena akal akan mencegah orang yang memilikinya melakukan satu tindakan perbuatan yang tidak pantas untuk dirinya. Yang mencegah kita dari berbuat jelek, yang mencegah kita dari berbuat maksiat, yang mencegah kita berbuat hal yang hina, hal yang membahayakan. Itu apa? Akal. Makanya orang kalau udah nggak ada akalnya, dia akan bertindak semaunya, seenaknya. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak. Lihat orang-orang yang nasallallahu alafiyah, kehilangan akalnya, atau biasa kita sebut orang gila. Ya, dia berbuat semaunya. Orang gila mau nyebrang, nyebrang aja. Kagak ada dia nengok kanan, nengok kiri dulu, mau nyetopin mobil semaunya. Kenapa? Karena akal yang mengendalikan dirinya nggak ada yang mencegah dia. Makanya bersyukur kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal yang sehat. Ya, bukan hanya kita bisa mencegah diri kita dari hal bahaya duniawi, tapi akal yang sehat itu yang juga akan mencegah yang memiliki akal itu dari bahaya-bahaya ukhrawi, yaitu dari siksa neraka. Maka kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, berbuat maksiat, berarti akal kita sudah mulai melemah. Fungsinya udah banyak kurang. Ya, cuma kita dicegah sama hal-hal yang bahaya di dunia aja. Kita cuma bisa mencegah diri kita dari bahaya, dari sakit, dari taka. Tapi kita nggak bisa mencegah diri kita ya dari bahaya akhirat. Wa syar'an, dan menurut syariat, apa yang dimaksud hajar menurut syariat? Man'ut tasarrufi fil ma, larangan bertasarruf dalam harta. Ya, mencegah tasarruf dalam harta. Tasarruf itu menggunakan harta, mentransaksikan harta yang dimiliki. Jadi kalau orang udah dikatakan dia dihajar, berarti harta yang dia miliki dia nggak bisa tasarrufkan, nggak bisa dia gunakan untuk jual beli, nggak bisa dia hibahkan, nggak bisa dia sedekahkan, nggak bisa dia apa-apain. Harta itu mati, nggak bisa bergerak. Ya, kecuali untuk ketentuan-ketentuan khusus.
yang memang berkaitan dengan hajarnya dia. Seperti orang muflis, ya, dia dihajar. Dia punya duit, nggak bebas dia mau beli semaunya dan seenaknya. Nggak bebas dia mau gunakan hartanya semaunya. Ya, dia mau pakai buat jalan-jalan, dia mau pakai buat beli mobil, dia mau pakai buat beli ini, beli itu, nggak boleh. Tapi hartanya hanya dibolehkan untuk melunasi utangnya kalau dia ada. Ya, jadi hajar itu man'ut tasarruf, mencegah atau larangan dalam bertasarruf, ya, dalam menggunakan harta. Ya, man'ut tasarrufi fil mal. Bi khilafi tasarrufi fi ghairihi. Berbeda tasarruf dalam selain harta. Jadi kalau orang dihajar, berarti yang dilarang untuk dia dalam penggunaan harta aja. Tapi kalau ada urusan lain, ya, yang berkaitan bukan dengan harta, maka orang yang dihajar itu masih bisa dia melakukan. Ya, jadi nggak mutlak orang kalau udah dihajar dia nggak boleh apa-apa. Ya, tapi hajar ini lebih khusus dalam urusan harta. Tapi di luar itu dia masih bisa. Seperti apa? Ketalak, ya, seperti menjatuhkan talak. Ya, seseorang yang udah dihajar, umpamanya dia safih, umpamanya dia muflis, dia dihajar, dibatasin tasarrufnya, dilarang, dicegah geraknya, nggak bebas. Dia nggak boleh kan mentasarrufkan hartanya. Tapi kalau tasarruf, ya, yang urusannya bukan kaitannya dengan harta, masih bisa sah. Seperti apa? Talak, seperti melakukan talak. Fayanfuzu minas safih, maka talak itu jadi atau jatuh kalau dilakukan oleh orang yang safih. Ya, jadi kalau ada orang safih, dia bodoh, dia idiot, dia nggak bisa menggunakan harta dengan baik. Ya, sampai akhirnya dia dihajar. Ketika dia dihajar, dia udah nggak boleh bertransaksi apapun dengan menggunakan hartanya. Tapi kalau transaksi atau kegiatan kerjaan urusan yang lain, tasarruf yang lain, seperti tolak, itu masih berlaku. Ya, jatuh kalau seandainya si safih ini punya istri, kemudian dia ngomong pada istrinya talak, gimana? Yanfud, talaknya terjadi, talaknya sah. Kemudian wa ja'ala al-musanniful hajara ala sittatin minal ashkhas. Dan musannif, yang dimaksud musannif di sini apa? Yaitu Imam Abi Syuja, pengarang kitab Takrib. Ya, sekali lagi, ya, kita ngaji kitab Fathul Qorib, syarah kitab Takrib, berarti dua kitab sekaligus nih kita baca, matan dan syarahnya. Ya, kalau Fathul Qorib mengatakan Ibn Qasim ja'alal musannifu, dan musannif yaitu pengarang menjadikan hajar kepada 6 orang, ya, terhadap 6 orang. Yang dimaksud musannif di sini siapa? Imam Abi Syuja, pengarang kitab Takrib. Jadi Imam Abi Syuja menjadikan hajar itu menjadi 6 macam terhadap 6 orang. Tapi nanti Imam Ibn Qasim memberikan contoh lain dari hajar, dia sebutkan 2. Jadi totalnya adalah 8. Tadi saya katakan hajar itu bisa sampai ada 70 macam, bukan cuma 6 doang. Ya, walaupun di judul yang disebutin cuma 2. Ja'alal musanniful hajra ala sittatin minal ashkhas. Dan musannif, yaitu pengarang daripada kitab Takrib, menjadikan hajar ini atas 6 orang. Jadi ada 6 orang yang bisa dihajar. Ya. Hajar ini bisa terjadi pada orang-orang yang akan disebutkan, status hajarnya. Jadi ini hajar status lah, ya, status pada manusia. Yang status ini ada diatur dalam syariat kita, syariat Islam. Ya, jadi kalau kita lihat, kita pelajarin Islam ini betul-betul, segalanya subhanallah diatur.
Ya, sistem-sistem blacklist itu sebelum dilakukan oleh bank-bank apa semua di Islam kita udah ada. Tapi caranya jelas. Ya, nggak zalim kanan, nggak zalim kiri. Ya, maslahat untuk semua. Ya, kalau kita belajar cuma fikih bab ibadah aja, ya kalau kita belajar fikih cuma bab ibadah aja, nggak pernah tahu bab muamalah, ya kita akan berpikir ya Islam itu aja urusannya ibadah doang. Makanya akhirnya kita menjalankan ya rutinitas duniawi kita pakai cara-cara yang mungkin banyak bertentangan dengan Islam. Karena kita berpikirnya di Islam kagak ada yang ngatur ke situ dalam hukum muamalah. Padahal semuanya ada di dalam Islam. Dalam muamalahnya, mau hukum perdatanya, mau hukum pidananya, semuanya ada. Ya kayak bab-bab hajar begini kan termasuk yang jarang nih kita pelajari. Kalau namanya bab sholat, bab puasa, bab haji itu mah ketemu mulu. Nah, ini hajar, status orang dihajar itu bisa ada dengan dua sebab. Ya, bisa siapa yang menentukan status hajar ini? Nah, gitu aja. Yang menentukan status orang dihajar ini bisa dua. Pertama syariat, yang kedua qadhi atau hakim. Kadang hajar otomatis. Walaupun hakim nggak menentukan dia dihajar, orang itu sudah terhajar. Seperti siapa? Contohnya nanti seperti sobi. Anak kecil yang belum balik, itu otomatis status dia dalam bertransaksinya mahjur alaih. Status dalam bertransaksinya dia mahjur alaih. Tercegah, terhalang untuk tasarruf. Siapa yang memberikan status mam'ut tasarruf untuk si sobi? Siapa yang menentukan itu? Bukan hakim, bukan qadhi, tapi syariat. Siapa yang berhak menentukan status hajar siapa? Mahjur alaih. Pertama syariat. Yang kedua, status hajar ini diberikan oleh siapa? Oleh qadhi atau oleh hakim. Ya, seperti siapa? Contohnya muflis. Tadi salah satu orang yang bisa dihajar ini muflis, orang yang pailit. Orang kalau udah pailit, selagi tidak ada keputusan dari hakim atau qadhi, kalau itu orang dilarang untuk bertransaksi, dia masih bebas bertransaksi. Tapi kalau udah ada orang mengajukan ke hakim, ya, apa itu namanya, menggugat atau apalah, ya, intinya dia naik ke hakim, minta orang yang ngutang sama dia untuk dihajar. Ya, kemudian hakim memutuskan itu orang dihajar. Nah, berarti dia baru mahjur alaih. Itu seperti apa contohnya tadi? Muflis. Jadi ada seseorang dihajarnya itu otomatis karena hajarnya syariat. Ada orang jadi mahjur alaih atau dihajar karena dijatuhkan oleh hakim. Tapi kalau hakim atau qadhi tidak memutuskan, maka status dia bukan mahjur alaih, ya, tapi bebas dia untuk bertasarruf. Nah, sekarang disebut oleh Imam Abi Syuja dari 6 orang yang bisa kena hajar, ya, dicegah untuk bertasarruf. Siapa aja mereka? Pertama as-sabiyyu. Ya, siapa yang dimaksud sabi? Sabi itu saghir, ya, anak kecil. Zakaran kana au unsa, mau laki atau perempuan. Artinya sabi atau sobiyah. Ya. Dia termasuk golongan yang kena hajar, yaitu anak kecil yang belum baligh. Siapa yang menghajar?
Anak kecil syariat. Ya. Syariat yang menghajar anak kecil. Artinya apa? Anak kecil otomatis statusnya mahjur alaih. Bila darbin qadhi. Bila darbi qadhi, tanpa keputusan qadhi. Jadi anak kalau dia belum balik, status tasarrufnya masih mahjur alaih. Ya. Masih merah. Belum divaksin. Ya. Statusnya masih merah. Siapa yang bikin tuh statusnya masih merah tuh, masih terlarang, masih dilarang? Syariat. Sampai kapan? Sobi ini statusnya merah, masih dilarang untuk bertransaksi sampai dia balik. Sampai dia balik. Kalau seandainya nih Sobi udah balik, ya, dilihat lagi. Ketika dia balik, rasyid atau safi. Kalau seandainya balaga rasyidan, pas dia udah balik dan dia rasyid, rasyidnya pinter, yang ngerti, udah paham, normal, berarti memang hajarnya sudah selesai. Tapi kalau sudah balik, nggak menunjukkan nih anak rasyid, tapi safi, masih ada kurangnya, dia nggak paham duit, dia nggak ngerti duit, ya. Kerjaannya dibohongin mulu, ya, suka hambur-hamburkan uang, ya, suka beli sesuatu yang nggak manfaat tapi dia pikir itu berguna. Ya, adalah ciri-ciri kita tahu anak-anak yang biar kata udah dewasa tapi masih belum pertumbuhannya. Berarti safi itu masih. Nah, dia udah balik, tapi baliknya masih seperti itu. Maka hajarnya terus berlanjut. Damal hajar. Ya, walaupun sudah balik, di statusnya masih merah. Tapi merahnya bukan karena sobi, tapi karena safi. Tuh. Itu sobi yang pertama. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Ya. Orang gila juga termasuk orang yang dihajar dalam syariat, mahjur alaih. Orang gila ini orang yang dilarang, dicegah dalam bertransaksi. Siapa yang menghajar orang gila? Siapa yang menetapkan tuh orang gila statusnya mahjur alaih? Syariat. Enggak butuh ketentuan atau keputusan dari hakim atau qadhi. Ya. Orang normal dia balik, dia bebas bertasarruf. Tapi ya, di satu waktu, satu hari dia jadi orang stres. Dia orang gila. Yang awalnya statusnya hijau langsung berubah statusnya merah. Ya, mahjur alaih. Enggak usah pakai nunggu apa? Keputusan qadhi. Orang kalau udah gila udah kelar. Enggak bisa dia bertransaksi apapun. Kalau dia sadar, ya, statusnya pun juga langsung berubah dengan sendirinya, hijau lagi. Ya, jadi kalau hajar dari syariat begitu, otomatis datangnya, otomatis juga hilangnya. Ya, jadi bukan aji mumpung kalau ada orang gila mau belanja punya duit banyak aji mumpung, wah ini enak nih orang gila, gampang bisa dikubur. Dosa kita kagak sah transaksinya. Ya, termasuk kayak anak kecil juga. Cuma sekarang banyak fatwa anak kecil dalam mu'athah masih dibolehin. Transaksi-transaksi yang ringan. Cuma kalau seandainya jual beli yang besar, anak kecil mau beli motor, mau beli mobil, ya itu harus walinya, nggak boleh anaknya. Ya. Wasafih. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, as-safih. Wa fassara al-musannif, dan musannif menafsirkan safi dengan biqaulihi, dengan ungkapannya al-mubazziru limalihi. Safi, siapa itu safi? Al-mubazziru limalihi, orang yang memubazirkan
hartanya. Ya, orang yang mubazir dalam menggunakan harta itu namanya safi. Apa artinya mubazirkan hartanya? Apa artinya tabzir? Yasrifuhu fi ghairi masarifihi. Artil mubazir limalihi yaitu yasrifuhu fi ghairi masarifihi, yaitu menggunakan harta bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Orang yang menggunakan harta tidak pada tempatnya, artinya apa? Dia mengeluarkan hartanya yang tidak ada manfaat, kembali kepada dirinya. Ya, kita kalau menggunakan harta, rezeki yang Allah kasih sama kita pada suatu yang tidak ada manfaat kembali kepada kita atau orang lain, seketika itu ataupun di lain waktu, maka kita tergolong orang yang safi, ya, orang yang bodoh. Ya, seperti kita membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang haram. Ya, orang yang beli narkoba atau membelikan alat-alat yang haram itu safi. Itu orang-orang bodoh yang pantas untuk dihajar. Kenapa? Karena menggunakan harta ke situ nggak ada manfaatnya. Orang yang menggunakan hartanya untuk berjudi, ya, atau untuk apapun yang mengandung murka Allah, yang mengandung maksiat, atau memang betul-betul tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya, atau dia menggunakan hartanya untuk suatu yang murah umpamanya, tapi dia gunakan dengan nilai yang tinggi. Ya, pulpen harganya 10.000. Ini karena nih orang safi, bodoh, idiot, ditawarin pulpen harganya 2 juta, padahal pulpen 10.000. Ya, cuma diiming-imingin dikit, dibeli aja, dibayar aja 2 juta. Itu namanya juga safi. Ya, jadi dia menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan, menggunakan harta tidak sesuai dengan peruntukannya. Tabdzir, mubazir sama israf. Ya. Kalau israf kan suka kita artikan berlebihan. Kalau mubazir artinya apa? Biasanya kalau mubazir, ya kita membuang-buang, nggak ada gunanya. Ya. Nah, orang safi ini orang yang suka tabzir, orang yang juga israf. Al-Imam Al-Mawardi membedakan antara tabzir dan israf. Kata Imam Mawardi, tabzir itu adalah jahlu bimawaqi'il hukuk. Tabzir itu orang yang tidak tahu tempat-tempat yang hak, tempat-tempat yang benar. Ya, seperti apa? Membelanjakan harta untuk hal yang haram. Itu bagian daripada tabzir. Kalau israf, al-jahlu bimaqadiriha. Orang yang israf itu orang yang tidak tahu dengan kadar peruntukan atau untuk kebutuhan yang dia perlukan. Ya tadi, ini kadarnya cuma 10.000, tapi dibayarnya 1 juta, 2 juta. Nah, itu namanya israf. Ya. Yang dituju benar, tapi nilainya dia kagak tahu. Ya, yang dituju benar, dia mau beli pulpen baik. Tapi apa? Nilainya dia tidak ngerti. Nah, itu namanya orang yang safi. Wa fasara, itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini safi.
dia termasuk orang yang bisa dihajar. Termasuk orang yang bisa berstatus mahjur alaih. Tapi safih ini bisa jadi mahjur alaih kalau dihajar oleh qadhi, diputuskan oleh qadhi atau hakim. Kecuali kalau memang dia dari pas balik memang sudah safih, maka hajarnya berlanjut. Tadi yang dicontoh sobi, anak kecil statusnya merah, nggak boleh dia transaksi atau disebut hajar mahjur alaih. Kalau udah balik, harusnya kan larangan itu terbuka, terlepas. Jadi hijau, bebas dia bertransaksi. Tapi kalau seandainya pas balik, ya, dia tidak sebagai anak yang rasyid, yang pintar, yang cerdas, dia nggak bisa menggunakan hartanya dengan baik, maka berlanjut larangan itu. Sampai kapan? Sampai dia menjadi orang yang rasyid, yang pintar, ya, keluar dari kategori safih. Tapi kalau seandainya ada orang balik normal, rasyid, dia bertransaksi dengan baik, dia menggunakan hartanya dengan baik, cuma karena dia pergaulan apa semua, akhirnya ya harta dihambur-hamburin, ya, dibuat mabuk, dibuat judi, dibuat zina, dibuat hal-hal yang nggak ada. Ya kan banyak deh kejadian seperti itu. Ya, kan anak-anak yang masih dibiayain sama orang tuanya. Biasanya kalau orang tuanya terlalu memanjakan, jor-joran menggunakan duit, pergaulannya bebas, akhirnya rusak dengan pergaulan, dia nggak bisa ngontrol duitnya, dia nggak bisa ngontrol hartanya. Apalagi kalau udah kena obat-obatan, akalnya somplak, akalnya rusak, ya, dikibulin gampang, ngibul pinter. Ya, orang kalau akalnya somplak kan begitu, kena narkoba, dikibulin gampang, tapi buat ngibul pinter juga. Nah itu udah safi, nggak bisa megang duit, nggak bisa megang harta, ya, kecuali buat hal-hal yang nggak baik ujung-ujungnya. Padahal dia balik udah normal, udah bebas tasarruf. Nah kalau kejadiannya seperti itu, setelah balik dia baru safih, dia nggak otomatis statusnya merah mahjur alaih, tapi harus ditentukan oleh qadhi, oleh hakim. Jadi hakim yang harus memutuskan si fulan, ya, atau anak ini dicabut hak dia untuk melakukan segala bentuk aktivitas transaksi harta, mahjur, blacklist, nggak boleh dia transaksi apapun. Ya, ini wallahu alam faktanya nih ada nggak berjalan nih hukumnya. Nah kalau seandainya orang di blacklist begitu, apalagi sekarang ya transaksi ini macam-macam, nggak perlu orang mau belanja harus keluar, belanja via online. Ya, tapi kan sekarang kan hatta apa namanya tuh, toko-toko online aja kan menggunakan nih hukum hajar. Orang yang kalau udah beli batalin, hatta aplikasi ojek online, ya kan, lama-lama apa di ban, apa namanya itu, di ban ya, di apa, suspend apa di suspend, ya, suspend itu hajar. Itu suspend. Iya kalau sekarang tuh di suspend, itu hajar. Ya kan, di suspend. Nggak bisa lagi kita pakai itu aplikasi. Gara-gara apa? Gara-garanya kita nggak benar dalam menggunakannya. Ya perusahaan nilai kita orang idiot. Ya, mesen gagal lagi, pegel dia. Kesian orangnya. Akhirnya di suspend, hajar. Nah, itu contoh kayak hajar tuh. Cuma suspend, ya kan? Cuma kalau yang safih ini, yang suspendnya siapa? Harus
hakim atau qadhi. Umpamanya orang tuanya datang ke hakim bilang, nih anak saya udah tergolong anak yang safi, nggak benar, ya nggak bisa nggunain duit, suka ngambur-ngamburin duit, tolong dihajar dia. Ya pastinya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang ada, ya qadhi hakim lebih tahu gimana cara memutuskannya. Ya pasti diselidikin dulu, dicari tahu sampai akhir diputusin, nih anak mahjur alaih. Nah, udah kalau nih anak udah berstatus mahjur alaih, berarti statusnya merah lagi tuh. Kalau tadi kita contoh status merah sama hijau, udah kalau udah merah nggak bisa transaksi. Tokopedia-nya disuspend, Lazada-nya disuspend, Shopee-nya disuspend, Gojek-nya disuspend, Grab-nya disuspend, semua udah gue sebutin daripada dikata iklan satu, ya. Semua disuspend semua. Itu contoh gampangnya. Ya. Nah cuma masalahnya nih kalau orang udah dihajar begitu, ya. Kalau dia amanah, dia nggak bakal menjalanin transaksi. Cuma nih nanda ini gimana nih? Kita bisa tahu nih orang mahjur alaih, ya kan? Pakai rompi mahjur alaih, ya, rompi tahanan aja diprotes kalau dikata rompi mahjur alaih, dikata melanggar hak asasi manusia nanti. Ala kulli hal. Ya jadi itu yang ketiga, safi. Yang keempat yang dihajar itu siapa? Wal muflisu. Wal muflis, orang yang pailit. Siapa muflis? Wa huwa lughatan. Muflis itu adalah menurut bahasa man shara maluhu fulusan. Ya. Orang yang hartanya telah menjadi fulus. Fulus, kalau kita tahu fulus kan duit. Ya. Mau 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000, 1 miliar, fulus. Padahal fulus itu recehan. Ya. Fulus itu receh. Arti kata dari fulus itu sebenarnya apa? Potongan dari nuhas, dari logam. Ya, dari logam biasa. Bukan dinar, bukan dirham. Kepingan-kepingan logam itu fulus. Nah, orang kalau dikata ya ini mah fulus, ya ini orang fulus, berarti apa? Orang susah. Cuma sekarang terbalik. Dia fulus itu. Kalau kita udah bilang tuh orang fulus, sekarang apa yang kita tangkap? Kaya, banyak duit. Ya. Padahal muflis, ya, orang yang pailit, itu bahasa Arabnya disebut muflis. Kenapa muflis? Karena hartanya udah fulus semua, recehan semua, nggak ada yang nilainya tinggi. Summa kunniya bihi an qillatil mal au adamihi. Kemudian kalimat fulus, muflis ini dikinayahkan untuk orang yang hartanya udah tinggal sedikit atau orang yang nggak punya harta. Ya, jadi orang yang nggak punya harta atau yang hartanya sedikit, orang yang kelilit utang disebut muflis. Ya kenapa? Karena dia cuma punya fulus, recehan, kepingan-kepingan yang kagak ada nilainya. Nauzubillah min dzalik. Ya kan kagak enak kita jadi muflis. Ya, tapi muflis yang lebih bahaya lagi apa? Muflis di akhirat. Ya. Muflis di dunia bangkrut, susah, pailit. Enggak mau. Yang lebih bahaya dari itu muflis di akhirat. Siapa itu orang yang muflis di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Atadrun
Man al-muflis. Apakah kalian tahu siapa itu orang muflis? Siapa itu orang yang bangkrut, yang rugi, yang susah, yang pailit? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, muflis wa rajul ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang muflis adalah orang yang nanti akan datang di hari kiamat. Lau hajjun wa salatun wa siyamun wa zakat. Itu orang punya haji. Itu orang punya salat. Itu orang punya puasa. Itu orang punya zakat. Qad qatala hadza. Tapi dia telah membunuh ini. Wa syatama hadza. Tapi dia mencaci maki ini. Wa daraba hadza. Dia memukul ini. Wa akhadha mala hadza. Dan dia mengambil harta ini. Jadi kata Nabi, muflis itu nanti adalah orang yang datang di hari kiamat. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi sayangnya apa? Dia pernah ngebunuh, dia pernah nyaci maki orang, ya, dia pernah mukul orang, nyakitin orang, dia pernah mengambil harta atau hak orang lain. Itu orang yang muflis, kata Nabi. Fayukhadhu min hasanatihi. Maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan dia, hatta la yabqa minha syai'. Dia ambil kebaikan-kebaikannya sampai tidak tersisa sedikit pun kebaikan pada dirinya. Diambil kenapa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Ya, kita pernah ghibain orang, pahala kita diambil dikasih dia. Kita pernah nyakitin orang, pahala kita diambil dikasih dia. Kita pernah ngambil hak orang lain, pahala kita diambil. Semakin banyak orang yang kita jahatin, ya semakin habis pahala kita. Sampai nggak bersisa apapun. Pahala kebaikan udah habis. Yang dizolimin masih ngantri, masih nuntut. Terus apa kata Nabi? Faturaddu sayyi'atu haula'i 'alaiha. Pahala udah enggak ada, maka dikembalikan kejelekan-kejelekan mereka orang-orang yang dizalimi kepada dirinya. Pahalanya diambil, kejelekannya dipulangin. Ya. Pahala udah habis, masih banyak yang nuntut, mengambil pahala lagi udah nggak ada. Akhirnya apa? Dosa-dosa tuh orang yang dijahatin diambil, ditumpukin ke dirinya. Terus summa yutrahu finnar. Kemudian tuh orang dimasukkan ke neraka. Itu orang yang muflis. Muflis di akhirat, ya, bukan muflis di dunia. Kita bangkrut di dunia kita nggak mau, bangkrut di dunia kita takut, tapi bangkrut pailit di akhirat lebih dahsyat. Ya, bangkrut di akhirat ini menyebabkan kita masuk ke neraka, ke jahanam, siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ya, golongan keempat yang bisa dihajar itu adalah al-muflis, orang yang pailit, yang bangkrut. Tapi si muflis ini dia dihajar jadi mahjur alaih. Ya, kalau udah dihajar berarti dia jadi mahjur alaih, si maf'ul, orang yang dihajar. Mahjur alaih.
Ini harus dengan ketetapan ketentuan qadhi, enggak otomatis. Jadi ghurama atau orang-orang yang memiliki hak piutang kepada orang tersebut minta ke hakim untuk memberikan larangan transaksi kepada orang itu. Hakim, tolong di blacklist orang tersebut karena dia punya utang belum bisa bayar, dia bangkrut. Nah, akhirnya diputusin orang di blacklist, dia nggak bisa bertransaksi lagi. Cuma sekarang kan blacklist ini kan larangan ini ada hanya lintas bank aja nih. Ya, dia kredit macet di blacklist sama bank A. Besok mau kredit lagi nggak bisa, bank B nggak bisa, bank C nggak bisa, semuanya nggak bisa tuh kalau ada nama jelek di bank, dihajar sebabnya dia. Nah ini hukum begini udah ada di Islam, tapi bukan urusan bank, ya, tapi semua transaksi. Ya, jadi ketika muflis diputuskan oleh hakim, dia dihajar menjadi mahjur alaih, maka dia nggak bisa melakukan transaksi harta. Ini untuk menjaga maslahat siapa? Maslahat orang yang punya duit, yang dia diutangin. Ya, biar apa? Kalau dia punya duit, biar bayar utang. Hakikatnya juga maslahat buat dirinya. Apa maslahat buat dirinya? Dia lebih cepat selesai dari utang. Cuma muflis semacam ini, wallahu alam, prakteknya ada apa kagak. Makanya kita ini belajar bab muamalat, hampir semuanya udah ta'abudi, kita ngaji biar pahala doang. Prakteknya udah banyak yang beda soalnya. Ya, udah sulit diterapkan. Tapi ya hukum baki, hukum tetap ada. Wa syar'an, siapa orang muflis itu menurut syariat? Asy-syakhsul ladzi irtakabathu duyun. Muflis adalah orang yang terlilit atasnya hutang. Wala yafi maluhu bidainihi, dan tidak mencukupi hartanya bidainihi, yaitu untuk melunasi hutang. Au duyunihi, atau hutangnya. Ya. Bisa jadi kan orang punya utang gede di satu tempat, di satu orang. Bisa utangnya kecil, tapi banyak, di sini ada, di sana ada, di yang lain ada. Nah, jumlah utangnya itu jauh lebih banyak daripada harta yang dia miliki, dan dia nggak mampu untuk bayar. Nah, untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang punya duit atau punya harta, yang mereka punya hak piutang itu, orang yang ngutang ini bisa dihajar. Ya. Biar apa? Ya biar semua dua-duanya enak, dua-duanya aman. Karena kan sekarang banyak nih orang punya utang, ya, udah jatuh tempo, duitnya ada, ya. Ini bukan bicara duit nggak ada nih, duitnya ada, tapi nggak dibayarin. Gimana kalau duitnya nggak ada? Apa lagi? Ya, karena apa? Orang banyak tasahul, gampangin urusan utang. Ad-dain syainuddin, dain utang, syainuddin, itu bisa jadi cacat buruk dalam agama kita. Ya, di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran terpanjang itu ada di surat Al-Baqarah, di akhir dari surat Al-Baqarah, satu halaman full dari atas sampai bawah, satu ayat. Itu ayat tentang apa? Tentang utang. Ya, paling panjang. Ya, dari nggak usah kita lihat kandungan ayat, makna tuh ayat. Dari kita tahu tuh ayat paling panjang itu aja udah ngisyaratin kalau urusan utang ini bakal manjang. Manjang di mana? Nggak kelar di dunia sampai ke akhirat. Tadi bisa jadi muflis.
Boleh lari utang di sini sono selamat bisa menghindar. Sampai di dunianya dia selamat, nggak jadi pilot, nggak jadi bangkrut karena dia berhasil kabur dari utangnya. Di akhirat bisa kita ngelak. Di akhirat bisa kita kabur, nggak bisa. Ya, nyelamatin diri dari pilot di dunia, tapi lupa diri bakal pilot di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ada urusan utang piutang, jangan sembarangan. Mau dikit atau banyak. Ya, utang kegedean ribet. Utang kedikitan dikit, utang dikit ribet juga. Kenapa ribetnya? Kadang kita suka gampangin. Cuma ceban. Ente minjem duit, minjem dong ceban. Wajib ganti. Kan minjem. Nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Dia mah teman dekat. Tanya dulu, ridho nggak, ikhlas nggak? Kalau dia ridhoin, dia ikhlasin, oke. Cuma kalau cuma minjemin ceban, merasa hatinya kecewa, nggak ridho, nggak ikhlas, kita nggak balikin. Dosa. Nah, makanya kalau seandainya ada orang udah banyak utang, dia muflis, nggak bisa bayar, kita berhak minta hakim untuk menghajar dia. Biar apa? Biar dia menyegerakan untuk membayar utangnya ketika dia sudah mampu. Nah, kadang orang nggak bisa bayar utang alasannya nggak mampu. Tapi apa? Mobilnya baru. Ya. Besok beli motor baru. Besok beli rumah baru. Lagi jalan-jalan keliling luar negeri. Ya. Dosa tuh orang begitu. Pergi haji aja kan nggak boleh begitu. Kita punya utang, mau pergi haji, nggak usah umroh nih, pergi haji rukun Islam. Kita punya utang, wajib izin sama orang yang ngutangin kita. Harus minta ridhonya. Kalau kita nggak minta ridhonya, oke, hajinya sah, tapi perjalanan kita haram, haji kita haram. Kenapa? Karena kita nggak atas ridho orang yang ngutangin kita. Punya utang 10 juta, haji 50 juta. Nggak dibayar-bayar nih utang. Tahu-tahu kita pergi haji, kita pergi umroh. Kira-kira orang yang ngutangin kita gedek nggak? Masya Allah, biar kate pergi haji. Masa grundal dia. Sumpahin lu, nggak diterima hajinya. Bayar utang susah. Kerjaan pergi haji, kerjaannya umroh. Tapi bayar utang ada, gue mah nggak redo. Nah, kelar sudah. Ya, haram itu safar kita. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa lagi nih orang yang bisa diajar? Al-marid. Al-marid wal maridu, dan orang yang sakit. Orang yang sakit ini juga dihajar. Ya. Dan hajarnya orang sakit ini juga dari syariat. Nggak mesti harus diputuskan kok. Qadhi, otomatis orang kalau sakit statusnya langsung merah, dari hijau berubah merah. Tapi sakit yang gimana? Al-makhuf alaihi min maradih, marid yang dikhawatirkan atas keselamatan dirinya dari maridnya itu, dari sakitnya itu. Artinya orang-orang yang sakit berat, yang secara zahir, secara medis, secara ilmu kedokteran, ya sudah sulit untuk ditolong. Ya memang kalau ajal, kembali ke ajal semua atas kehendak Allah. Tapi kalau secara zahir nih orang penyakitnya udah sulit ditolong, maka orang yang kondisinya udah seperti itu, ya udah mendekati ajalnya, udah mendekati kematiannya, otomatis statusnya mahjur alaih. Ya, dihajar oleh syariat. Tapi hajarnya orang yang sakit ini nggak mutlak di semuanya. Ya, dia hajarnya cuma di hal-hal tabarruk, hal-hal yang sunnah, seperti sedekah, hibah, wasiat, ya, atau itik, membebaskan budak,
Ya orang kalau udah sakit keras, udah deket-deket ajalnya, yang kiranya udah sulit diselamatkan, dia udah nggak bebas lagi mentasarufkan hartanya. Tapi syariat membatasi. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kayak di sini dijelaskan wal hajru alaih, dan larangan atas orang yang sakit demikian fima zada ala sulusi, itu dalam mentasarufkan hartanya yang lebih dari sepertiga. Artinya kalau seandainya yang dia mau tasarufkan, dia gunakan itu sepertiga ke bawah, orang yang sakit ini masih boleh. Ya. Wa huwa sulusat tarika li ajli haqqil warasah. Lebih dari sepertiga yaitu 2/3 yang lainnya. Kenapa nggak boleh? Li ajli haqqil warasah. Ya, karena untuk menjaga haknya ahli waris. Jadi kalau ada orang udah sakaratul maut atau maritnya udah keras, udah berat, sekiranya udah dekat dengan ajalnya, dengan tanda zahir pastinya, nggak boleh tuh, nggak bisa tuh dia untuk semaunya, sebebasnya untuk menggunakan hartanya. Pokoknya harta babe semua babe wakafin. Nah, punya tanah 1 hektar di Pondok Indah. Ini anak ada 2, emaknya udah nggak ada, ya, 2-duanya anak laki. Ya berarti kan udah kebayang tuh. Ini bukan berarti ini anak kudu harus mata duitan, enggak. Cuma kan ini 1 hektar, kalau dia mati ini babenya, terus tanah kan warisannya jatuh ke anaknya yang laki ya. Setengah-setengah, ini contoh aja nih. Ya. Biar kata nih anak kagak mikirin warisan, biar kata nih anak kagak, babenya udah di ICU, ya, udah kelihatan dekat ajal, yang ngomong, tong, babe wakafin tuh semua tanah yang 1 hektar di Pondok Indah buat masjid, buat pesantren. Hah? Biar kata nggak cinta dunia nih anak kaget. Nah, semuanya diwakafin, dapat apaan gue ini? Nah, makanya di sini syariat ngasih batas. Namanya orang kalau udah kondisi begitu, labil, nggak stabil. Yang ngucap itu kadang dia nggak berpikir lagi. Ya kalau dia punya keluarga, dia punya ahli waris, makanya dibatasin. Orang kalau udah sakitnya berat, ya, udah mengkhawatirkan keadaannya dari penyakit itu, tabarruknya, amal-amal sunnahnya dalam menggunakan hartanya itu dibatasin. Enggak sah kecuali 1/3 ke bawah dari hartanya. Kalau dia ngomong 100 meter lo jual, nanti duitnya lo kasih ke sana ke sini, wasiat, jadi wasiat, itu sah. Kenapa? Karena nggak sampai 1/3. Untuk 100 meter tuh gue wakafin dah buat masjid atau buat musala. Itu sah. Tapi kalau semuanya tidak boleh, tidak sah. Ya. Ini tanah pokoknya setengah nanti buat lo. Yang setengahnya lo bagi-bagi dah. Buat rakin miskin, buat siapa aja. Gimana? Wasiat setengah. Tidak tembus, tidak sah. Ya karena setengah itu lebih dari 1/3. Hada illam yakun 'alal maridid dain. Nah, 1/3 ini tembus, transaksinya sah. Ya, bukan transaksi jual beli ini yang dilarang ya, yang sunnah, hibah, wasiat, ya atau yang lainnya. Apabila orang yang sakit ini tidak punya utang. Fa in kana 'alaihi dainun yastaghriq tarikatuhu, hujira alaihi fit sulusi wa mazada alaihi. Tapi kalau seandainya nih orang yang sakit yang mengkhawatirkan tadi punya utang,
Yang hutangnya itu bisa menghabiskan semua hartanya, maka tuh orang yang sakit dihajar mahjur alaih mutlak semuanya, bukan sepertiga aja. Dia punya harta 1 miliar, utangnya 1 miliar. Dia sakit, sakitnya mengkhawatirkan. Tadi kan dia dihajarnya cuma yang bolehnya cuma 1/3. Tapi kalau kondisi contoh kayak tadi, utangnya 1 M, hartanya 1 M, sakit mengkhawatirkan, dia dicegah transaksi secara mutlak, semuanya nggak boleh. Nggak boleh dia mau ngasih ini, mau ngasih itu, walaupun cuma 1%-nya. Kenapa? Karena ada yang wajib dia bayarkan. Apa? Utangnya. Kalau andai kata dia meninggal, ada harta yang dia tinggalkan untuk melunasi hutangnya. Ya. Utangnya 1 M. Dia wasiat 100 juta. Dia wasiat nanti kasih ke musola, masjid, pesantren atau kasih fakir miskin, anak yatim 100 juta nih dari harta babe. Tapi dia punya utang 1 miliar. Dan hartanya juga cuma 1 miliar. Gimana? Enggak sah wasiatnya. Kenapa? Dengan sakitnya dia situ dia udah langsung mahjur alaih. Hartanya semua diperuntukkan buat yang wajib. Apa yang wajib? Bayar utang. Terus warisan dapat apa ahli waris? Ya nggak dapat apa-apaan. Ya makanya kan harta waris, ya ahli waris dapat harta dari orang yang meninggal itu di urutan ke-5 atau urutan ke-6 tuh paling bawah. Setelah zakat dikeluarin, kalau emang dia wajib haji, dia nggak haji meninggal setelah dipergiin hajinya, setelah urusan rahannya selesai, setelah urusan hutangnya udah dibayar, setelah wasiat-wasiatnya kelar, semuanya itu udah beres, ada sisanya, baru itu warisan. Ya. Ninggalin duit 10 miliar, utangnya 9 M. Ya, zakatnya 500 juta, kafarohnya 100 juta, wasiatnya sekian, sisa 10 juta. Itu udah warisannya 10 juta, bukan 10 M. Cuma kan sekarang apa? Dibagi dulu, baru mau dibayar utangnya. Giliran mau bayar utang main tunjuk-tunjukkan, lu dong kan lu yang paling tua. Lah, enggak dong, lu kan laki, lu kan perempuan ini. Ribut. Akhirnya duit waris habis, hutang nggak kebayar, anak susah, orang tua susah, nggak ada yang selamat dunia akhirat. Karena apa? Nggak mau pakai syariat. Islam udah atur dengan rapi semuanya, ikutin aja selamat. Dan yang keenam yang terakhir, wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah. Al-abd yaitu budak. Ya, mau budak laki, budak perempuan, ya. Budak ini orang yang keenam yang dihajar, yang mahjur alaih. Allazi lam yu'zan lahu fit tijarah, yang mana budak ini tidak diizinkan oleh sayyidnya, oleh tuannya dalam berniaga. Fala yasih tasarrufuhu bi ghairi izni sayyidihi. Maka tidak sah tasarrufnya budak, ya, transaksinya budak, jual belinya budak tanpa izin sayyidnya, tanpa izin tuannya. Ya, jadi kalau budak semua gerak-geriknya itu tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya ngizinin, nih, gue kasih barang, lu dagangin di pasar, jual belinya sah. Tapi kalau si budak nih punya inisiatif sendiri, izin kagak, disuruh kagak, lagi kagak ada kerjaan, lagi nganggur, dia ambil barang saya ini mau jualin, biar kata laku, kagak sah, karena nggak ada izin dari sayyidnya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi babul hajar di ta'lim yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.